Kalau ada dari kalian yang merasa konten-kontenku yang sekarang kurang edukatif, maaf nih, istri dari Arya Saloka yang katanya sudah mencopot nama Arya Saloka di Keanu Puji adalah orang-orang tanpa karya tapi fansnya banyak banget. Hey yo, what's up guys? I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar industri hiburan Indonesia yang pastinya sangat-sangat banget untuk dilewatkan. Dan supaya kalian nggak ketinggalan informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Dan guys, untuk berita pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang Puji. Jadi beberapa belakangan terakhir nama Puji ini menjadi trending. Seperti yang kalian baca artikelnya, artikelnya ini mengatakan bahwa trending di Twitter, Puji dituding tak punya karya dan bakat, hanya andalkan fans barbar saja. Jadi guys, ternyata hal itu bermula dari beberapa cuitannya dapat kita perhatikan seperti ini. Kita lihat ya one by one. Misalnya ada cuitan dari CJ, dia menuliskan bahwa Amanda Manopo, Arya Saloka, Rachel Fenya, Keanu, Puji adalah orang-orang tanpa karya tapi fansnya banyak banget. Wait a minute ya. Jujur, ya aku tahu juga bahwa Amanda sama Arya kan emang lagi ada kontroversi seperti itu. Tapi kalau mereka dibilang gak ada karya, menurut aku emang salah banget ya. Karena mereka juga udah berkarya lama banget. Let's say kayak Amanda, dia kan udah berkarya, udah jadi pemain film, udah jadi pemain sinetron. Dari dia itu masih remaja gitu kan. Aku ngikutin soalnya dia itu pernah main di film Mermaid kayak gitu. Habis itu untuk Arya Saloka, dia itu udah main film lama banget loh guys. Aku pernah nonton film dia sama Maudy Ayunda, kalau nggak salah itu di Habibie Ainun deh. Jadi mereka emang udah lama banget gitu main film. Terlepas dari mereka emang punya kontroversi, kita itu tidak bisa menghilangkan fakta bahwa mereka memang sudah punya karya gitu. Kalau untuk Rachel Fenya aku sih nggak ngikutin, jadi no comment. Kalau untuk Keanu, menurut aku dia udah punya karya loh. Zaman sekarang karya orang itu tidak hanya berdasarkan film dan lagu saja, tapi kita lihat bagaimana dia itu bisa mengentertain orang-orang. Untuk Keanu kan orangnya lucu, humble gitu, dan video-video dia juga membuat banyak orang menjadi terhibur gitu loh guys. Di saat ada orang punya problem, nonton videonya Keanu kan tambah happy, tambah mood. Itu adalah poin plusnya Keanu, dia itu bisa menghibur banyak orang sehingga banyak orang suka sama dia. Lalu untuk Puji, kalau Puji dibilang tanpa karya juga agak salah ya, karena dia kan main ya di film Bukan Cinderella. Itu filmnya udah tayang gak sih? Intinya kan itu ada karya guys, ya nggak? Habis itu ada juga balasan, salah nih mas, harusnya Amanda Manopo, Arya Saloka, Rachel Fenya, Keanu Puji orang-orang dengan fans termenyeramkan. Mungkin fans mereka dianggap menyeramkan dikarenakan fans mereka itu banyak. Jadi semakin banyaknya fans, sama seperti yang aku lihat juga di industri musik K-pop, akan ada banyak orang dengan tipe-tipe yang berbeda. Ngerti nggak? Ada orang yang ngefansnya biasa aja, tapi ada juga orang yang fanatik, dan itu memang tidak menutup kemungkinan akan terjadi kepada orang-orang yang memiliki popularitas yang besar. Kenapa fans mereka disebut menyeramkan? Karena fans mereka emang banyak guys. Dikarenakan fans mereka banyak, di sana ada orang-orang fanatik. Nah, orang-orang fanatik inilah yang dianggap menyeramkan oleh orang tersebut. Jadi sebenarnya ini juga salah satu impact di saat kalian itu punya fans ataupun popularitas yang besar. Kalian juga pasti akan punya penggemar-penggemar yang dianggap toksik oleh orang-orang. Lalu ada juga yang bilang nih, fans barbar saat ini ada Bu Ibu fans Amanda Manopo, Bu Ibu fans Lesti, dan juga remaja Dongo fans Puji. Lalu di sini ada ke Ari Keriting. Ari Keriting sini memberikan komentar. Ada yang bikin tweet orang-orang yang terkenal via sosmed tapi menurutnya nggak punya karya, kebanyakan selebgram. Bro, bikin konten sosmed itu nggak mudah sih menurut aku ya. Di era digital begini, konten sosmed itu bolehlah dimasukkan sebagai kategori karya juga. Lalu dibalaslah nih, tapi kadang-kadang hal-hal konyol yang diapresiasi yang berkualitas dan juga penuh effort malah tenggelam dan juga terabaikan. Gitu tuh nunjukin masyarakat atau netizen. Ya sih, kalau untuk hal yang satu ini juga gimana ya, agak miris juga sih guys. Karena banyak banget yang sudah mengeluarkan effort yang besar seperti itu, mengeluarkan usaha yang besar, tapi karya-karya mereka ini tidak ternotis gitu oleh orang yang lain. Tapi meski demikian, bukan berarti konten kreator yang sudah sukses ini, sudah populer ini dapat kita salahkan gitu. Karena balik lagi, ini juga tergantung pada bagaimana orang-orang itu tertarik dengan konten tersebut. Lalu ada juga yang bilang nih, Puji adalah salah satu influencer yang gue follow. Gak tau kenapa, lihat vibe-nya dia itu seru aja gitu orangnya. Dilihat dari story IG-nya ataupun TikTok-nya bisa disimpulin si Puji banyak teman, karena ya dia itu bisa se-humble dan juga sebaik itu loh. So gak ada alasan buat gue gak suka sama dia gitu. Mau sehinanya mereka ya, udah faktanya mereka itu diakui sebagai public figure. Jadi ya kenapa heran banyak fansnya? Kenapa perspektif Anda sangat cuak, swadidaw, ciao sekali. Well guys, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa ini juga merupakan salah satu hal yang akan terjadi di saat kalian itu sudah berada di puncak.
Untuk Puji, Arya, Amanda, dan juga siapa tadi? Keanu dan juga Rachel gitu ya kan. Mereka kan emang punya popularitas yang besar ya, terutama untuk Puji. Seperti yang kalian tahu bahwa Puji itu sekarang emang bener-bener berada di puncak banget gitu ya kan, puncak karir lah seperti itu. Nah, di saat dia itu sudah berada di puncak, emang akan ada angin yang besar banget. Akan ada banyak orang yang nyinyirin dia dikarenakan berbagai hal. Salah satunya mungkin dikarenakan iri juga sama Puji. Namun nih guys, aku pengen tanya dong sama kalian. Apakah kita pantas ya nyalahin Puji dikarenakan dia itu populer? Ya terlepas dari bagaimanapun cara dia populer, selama itu juga tidak negatif ya kan? Pantas nggak sih kita nyalahin dia kalau dia populer? Kalau mau mempertanyakan sih kayaknya bisa lah ya. Nanti kita jawab dengan cara pelan-pelan gitu. Puji populer dengan cara ini gitu ya kan, bisa lah ya. Tapi jangan sampai lah ya ngehujat dan juga memberikan komentar-komentar yang buruk sama dia gitu, dikarenakan kepopularitasannya. Karena seperti yang aku lihat ya, di komentar-komentar netizen itu banyak banget nih yang nyinyirin dia. I don't know juga kenapa dapat seperti itu. Ada yang tahu? Entar langsung aja komen di kolom komentar. By the way, kalau kita lihat Puji, dia itu mirip deh sama salah satu artis Korea. Ada yang tahu dia itu mirip sama siapa? Entar komen di kolom komentar. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini juga lagi hangat banget diperbincangkan, yaitu tentang bagaimana istri dari Arya Saloka yang katanya sudah mencopot nama Arya Saloka di Instagramnya. Oh my gosh. Viralnya video Amanda Manopo dan juga Arya Saloka ternyata berdampak pada Putri N. Istri sang aktor tak lagi menggunakan nama suaminya di profil Instagramnya. Nah, Putri N sebelumnya menggunakan nama Putri N Saloka sebagai profil Instagram. Namun terpantau pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022, tulisannya berganti menjadi N Official 1990. Kendati telah mengganti nama, Putri N dan Arya Saloka masih saling follow Instagram satu sama lain. Perubahan pada laman media sosial Putri N tak hanya terjadi di nama profil saja. Bintang sinetron tukang ojek pengkolan itu juga membatasi kolom komentar di semua postingan. Putri N juga belum memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, termasuk soal reaksinya dengan adanya video bermesraan sang suami bersama dengan Amanda Manopo. Bintang film jagoan insan itu juga hanya memperbarui Instagram story kemarin dengan unggahan wakaf 30.000 Al-Quran. Postingan serupa juga hadir di laman Instagram story Arya Saloka. Sebagai informasi saja, kabar ini juga bermula saat viralnya video kemesraan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Rekaman tersebut juga diyakini bukan bagian dari promosi sinetron yang sama-sama mereka bintangi, yakni sinetron Ikatan Cinta. Dalam video yang viral pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 pagi, Amanda Manopo terlihat di kursi belakang mobil. Hadir di sampingnya Arya Saloka yang sedang bersandar di bahu sang artis. Amanda Manopo juga tersenyum ke arah kamera, disusul Arya Saloka yang juga ikut melirik. Tanpa canggung, suami Putri N itu mengelus tangan lawan mainnya dan kemudian mendaratkan ciuman. Dan guys, meskipun ini juga lagi rame banget, belum ada klarifikasi baik dari Arya maupun Amanda. Dan untuk Arya Saloka itu hanya mengunggah foto anaknya, dan banyak orang yang menganggap bahwa ini tuh hanya pengalihan isu semata. And how about your opinion for this one? Entar langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan guys, untuk topik terakhir, sekarang kita akan membahas tentang Jerome Pauline yang kemarin sudah memberikan respon di Instagram story-nya, dan banyak orang berpendapat bahwa respon ini juga berhubungan dengan apa yang terjadi dengan kontroversi yang kemarin. Langsung aja kita baca bagaimana postingan Instagram story dari Kak Jerome. By the way, mau share ya pemikiran aku nih dikit-dikit. Awalnya mulai YouTube, aku udah bikin konten belajar bahasa Jepang. Udah puluhan video belajar juga bahasa Jepang, dan aku rasa emang udah selesai materi-materinya. Aku nggak bisa lagi dong bikin konten belajar bahasa Jepang. Nah, akhirnya aku itu coba mulai memperluas jenis konten ke vlog. Tapi tetap aja aku berusaha sisipin edukasi bahasa Jepang. Ada yang mulai nanya nih, ya kontennya vlog doang nih, mana nih konten belajar bahasa Jepangnya? Ya balik lagi ya, aku rasa memang aku udah ngajarin semuanya yang penting. Aku juga nggak bisa lagi konten ngajarin bahasa Jepang kayak awal-awal. Kontennya kan nanti jadi double. Nah, untuk yang satu ini ya, aku sih agak relate ya dengan apa yang terjadi sama Kak Jerome, karena aku sendiri secara pribadi gitu kan selalu nge-stuck di K-pop dan emang stuck di posisi itu aja. Makanya aku juga melakukan yang namanya percobaan. Kita try out, kita coba bawa berita Indonesia apakah bisa juga sukses atau enggak gitu sih. Terus lanjut nih, aku kan mulai bikin konten matematika ya. Awalnya sih aku ngerjain soal doang. Terus penonton bosen, aku ganti perpanjang ke battle. Udah puluhan battle, matematika, bahasa, pengetahuan umum juga aku bikin dengan puluhan bintang tamu. Bahkan ada beberapa nih bintang tamu yang sama terus. Tapi ya kan nggak mungkin dong aku buat itu terus, pasti ada jenuhnya. Nah, akhirnya aku pun coba muter otak supaya nggak bikin konten yang monoton tapi tetap bisa edukasi. Akhirnya bikin tes matik untuk YouTuber, vlog pesan makanan pakai matik, ataupun sekedar vlog traveling tapi masukin unsur-unsur matematika. Ya kalian tau lah ya, WK. Kayaknya ini juga dapat berhubungan dengan konten yang kemarin. Kan konten yang kemarin itu dibilang nggak educate ya, you know lah.
gak sih yang kemarin sama Alshad ya. Dan kalau nggak salah videonya juga belum diupload ya. Dan termasuk di video itu kayaknya Kak Jerome juga sudah menyisipkan berbagai informasi yang berhubungan dengan edukasi. I guess so. Dan kita akan baca lagi. Mungkin emang formatnya vlog, tapi aku berusaha buat selalu masukin value, informasi baru dan lain-lain. Itu poinnya ya. Kalau cuma lihat dari thumbnail dan sebagian isi vlog ya mungkin kelihatan cuma seru-seruan doang. Nah kayak kemarin nih pas content trip, aku dan juga Waseda Boys itu kan ada deep talk ya. Lalu ada juga motivational talk. Ini sejenis kayak pembicaraan yang ada motivasi, sharing dan lain-lain. Tapi ya judulnya kan makan stick dan thumbnailnya juga tentang itu. Pasti orang juga mikir senang-senang. Sama kayak video yang itu, orangnya juga mikir oh ini berhubungan dengan eksploitasi satwa liar. Tapi kan kita juga belum nonton, jadi emang belum tahu banget sih apa isi di dalamnya, apa informasi dan juga edukasi yang ada di dalamnya. Itu sih yang dapat aku tangkap ya dari apa yang dikatakan oleh Kak Jerome. And the next, aku nggak bisa ya terus-menerus bikin konten dengan isi yang sama. Pasti kalian juga jenuh dong. Dan pola ini juga udah aku dan tim amati. Oh iya, menurut aku nih, edukasi itu juga sangat luas loh. Kasih tahu kosakata baru di vlog, budaya baru, restoran di Jepang, atau bahkan hal-hal yang nggak secara eksplisit aku dan teman-temanku juga ucapin, tapi bisa menambah informasi nih. Misal kondisi jalan Jepang, itu juga menurut aku udah termasuk edukasi ya. Ya meskipun nggak berat nih kayak matematika, sains, dan lain-lain. Jadi begitulah isi pikiran aku. Aku juga nggak bisa memenuhi ekspektasi semua orang. Kalau ada dari kalian yang merasa konten-kontenku yang sekarang kurang edukatif dan nggak kayak dulu, maaf nih. Aku juga nggak bisa bikin konten yang sama 2 kali, tapi aku akan selalu berusaha menaruh value di setiap video yang aku buat dan berusaha bikin konten edukasi seru yang bisa dinikmati banyak orang. Thank you for all the critics and support. Jujur, aku pas ngelihat bagaimana pernyataan dari Kak Jerome emang relate sih sama apa yang terjadi sama aku ya. Tapi untuk Kak Jerome adalah gitu ya kan value-nya gitu ya kan. Kalau aku di konten-konten gosip ada value, enggak dong. Tapi meskipun di konten gosip mungkin gak ada value ya. Ya mungkin kalian dapetin di sini cuma informasi baru doang. Namun di video-video aku yang lain bisa kok dapetin value ya. Tenang aja, pasti dapetin value juga, pasti dapat edukasi juga. Kayak video-video pembahasan teori kan dapetin informasi baru gitu ya kan, pengetahuan yang baru. Habis itu aku juga kerap kali bahas sejarah ya. Kalian juga bisa dapetin informasi ataupun edukasi. Intinya adalah di setiap segmen akan ada something yang new. Oke? Oke guys, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari berita terpanas putar artis dan juga selebgram Indonesia di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe nih supaya kalian itu tidak ketinggalan informasi terbarunya. I'm Yusuf pamit. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye. Kok pakai bahasa Korea ya? Maaf. Kebiasaan.